Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri Mancing Mania Gratis Jilid 2 di Bekasi, Jawa Barat. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma sidak dan segel Galian C di Lebak. Sebanyak 1.117 penari Depok pecahkan rekor muri. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung ke berita utama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 26 Oktober 2025. Acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara tersebut menjadi salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Dengan menebar 5 ton ikan lele dan menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda motor listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Kegiatan ini sukses memantik antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Kehadiran Wapres pada acara ini pun semakin menambah semarak dan kebahagiaan warga yang sejak pagi memadati area Kali Gabus. Hal ini tampak dari antusiasme masyarakat yang menyambutnya dengan hangat, mengajak salaman dan mengabadikan momen dengan ponsel. Selain menjadi wujud nyata semangat Sumpah Pemuda, acara ini juga mencerminkan kebersamaan lintas generasi dalam merajut persatuan, memperkuat solidaritas, dan membangun optimisme bersama. Melalui momentum ini, Wapres mengajak generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan, menumbuhkan kreativitas, serta berani bermimpi besar demi Indonesia Emas 2045. Wapres mengimbau bahwa semangat Sumpah Pemuda harus hidup di setiap ruang kebersamaan, termasuk di acara rakyat seperti Mancing Mania ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih dari berita Wapres, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 24 Oktober 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mengawal program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Rizal Umami Hafi, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Cirebon. Ia kemudian berkeliling meninjau ruang belajar, asrama, dan berbagai fasilitas sekolah, sekaligus memantau langsung proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada kesempatan tersebut, Wapres mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program sekolah rakyat di SMPN 18 Cirebon. Ia pun meminta agar kebutuhan sarana pembelajaran yang masih kurang untuk diinventarisasi dan segera dipenuhi sehingga kegiatan belajar siswa berjalan lebih optimal. Selain meninjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Wapres Gibran juga meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di SMAK Penabut Cirebon. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Wapres di Kota Cirebon, sekaligus wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar dan remaja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan resmi meluncurkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif. Sistem ini diharapkan menjadi alat penting dalam memantau, mengevaluasi, sekaligus memprediksi kebutuhan layanan anak usia dini lintas kementerian dan daerah. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Worosri Hastuti Sulistianingrum menjelaskan,
bahwa Sismonif Ceria PAUD HI telah dikembangkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari tugas Kemenko PMK selaku Ketua Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif sesuai Perpres nomor 60 tahun 2013. Sistem ini berfungsi untuk memantau pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga dalam pengembangan anak usia dini secara terpadu. Sismonif Ceria juga dilengkapi fitur AI prediktif untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun wilayah tertentu. Kemenko PMK berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk UNICEF, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemen-PPPA, Kemensos, Kemenak, BKKBN, dan BPS guna memastikan sistem ini berjalan efektif hingga ke daerah. Harapannya RAN bisa kita selesaikan di November sehingga nanti akhir tahun kita bisa selaraskan sistemnya ini. Jadi prinsipnya adalah sistem yang kita siapkan sejak 2023 ini terus kita kembangkan. Dan sekarang juga kita tambahkan dengan Ceria. Ini semacam sistem untuk berbasis AI yang kita juga bisa gunakan untuk memprediksi kalau masih ada gap dari layanan yang dibutuhkan dalam pengembangan anak usia dini. Apakah sektornya, dalam hal ini misalnya di Kementerian Kesehatan kah, atau di Kementerian Pendidikan kah, atau di Kementerian Sosial kah, atau yang kita lihat berbasis daerah. Kedepan sistem ini akan diselaraskan dengan rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini 2025-2029 yang ditargetkan rampung pada November mendatang. Dari Jakarta, Syana Serus, Teofandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan kunjungan langsung ke kampus Universitas Udayana di kawasan Jalan Sudirman, Denpasar, Bali. Kedatangan Natalius Pigai untuk memastikan motif di balik insiden meninggalnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 Universitas Udayana, Bali yang masih misteri. Pertemuan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Rektor Universitas Udayana Bali Ketut Sudarsana untuk membahas misteri kematian Timothy Anugrah Saputra berlangsung tertutup di ruang pertemuan lantai 4 Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali. Seusai pertemuan, Natalius Pigai menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Hak Asasi Manusia menyampaikan rasa simpati dan belasungkawa atas kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Pigai secara khusus menyoroti munculnya komentar-komentar nirempati dari beberapa mahasiswa Universitas Udayana di media sosial pasca kematian Timothy Anugrah Saputra. Pigai mengemukakan berdasarkan perkembangan terakhir, aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan secara ilmiah atau scientific investigation dengan memeriksa berbagai bukti digital termasuk komunikasi terakhir dan perangkat elektronik yang mungkin terkait dengan peristiwa mengenaskan tersebut. Terkait dugaan perundungan atau bullying yang menyeruak di balik kasus ini, Pigai mengaku telah menerima laporan adanya tindakan yang dilakukan sejumlah mahasiswa lintas jurusan, tapi indikasi tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kampus. Pertama adalah terkait dengan kematian almarhum Timothy. Ya. Peristiwa yang kedua adalah terkait dengan tindakan-tindakan nirempati dan nirsimpatik, ya, yang bullying, ya. Di antara kedua ini, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Hanya satu, ya, kepolisian yang akan menentukan. Jadi, semua apapun yang terjadi, yang bisa menghubungkan ada hubungan atau tidak ada hubungan adalah kepolisian. Kepolisian dengan cara apa? Yang pertama sudah melakukan tindakan-tindakan penyelidikan secara konvensional. Sementara Rektor Universitas Udayana Ketut Sudarsana lebih memilih berhati-hati dalam menjawab pertanyaan media, terutama terkait jumlah mahasiswa yang sudah diperiksa setelah memberikan komentar nirempati pasca tewasnya korban. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Lampung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan pada kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau UNILA. 8 orang itu diantaranya 4 orang panitia dan 4 orang alumni yang saat ini belum dilakukan penahanan oleh kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan 4 orang panitia dan 4 orang alumni kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau MAHEPEL UNILA sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Para tersangka diantaranya berinisial AA, AF, AS, SY, DAP, PL, RAN, dan AI yang saat ini belum ditahan. Mereka diduga melakukan penganiayaan dengan cara menampar, memukul perut, menginjak, menendang, hingga menyeret peserta diksar yang digelar pada November 2024 lalu. Diketahui kasus ini mencuat setelah laporan salah satu orang tua peserta diksar, Pratama Wijaya, yang awalnya menduga Pratama meninggal dunia karena dugaan penganiayaan. Dari laporan itu, polisi melakukan ekshumasi, yang hasilnya Pratama ternyata meninggal karena tumor otak. Meski begitu, dari hasil penyelidikan lainnya, polisi menemukan adanya dugaan penganiayaan terhadap peserta diksar. Dalam gelar perkara tersebut, dalam gelar perkara penetapan tersangka tersebut, peserta gelar sepakat untuk menetapkan 8 orang tersangka, terdiri dari 4 orang dari panitia, statusnya pada waktu itu masih mahasiswa, dan 4 orang dari alumni. Tentunya dalam kita melakukan penahanan kepada tersangka ada subjektif maupun objektif yang harus kita penuhi. Saat ini polisi masih melakukan pemanggilan terhadap 4 panitia dan 4 alumni Diksar MAHEPEL yang belum dilakukan penahanan tersebut. Mereka diancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Mereka duduk aja dulu, biar sini aja, Mas. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma melakukan inspeksi mendadak ke lokasi galian C yang berada di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Sidak dilakukan setelah banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas galian yang membuat jalan licin, rusak, dan membahayakan pengendara. Seperti inilah suasana saat Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lokasi galian C yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Keberadaan galian C tersebut dikeluhkan warga karena menimbulkan debu, jalan licin, dan rusak, serta membahayakan pengendara. Aktivitas galian juga mengganggu arus lalu lintas, mengingat lokasinya hanya berjarak sekitar 150 meter dari jalan raya dan dekat dengan pintu tol Serang Panimbang. Dalam sidaknya, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian. Dimyati memerintahkan agar seluruh kegiatan galian dihentikan total. Pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri izin dan penanggung jawab aktivitas tersebut. Wakil Gubernur Banten mengaku sangat geram melihat kondisi galian yang merusak fasilitas publik dan meresahkan masyarakat. Banyak keluhan dari masyarakat, lingkungan yang ada terkait dengan penambangan yang ada di sini, termasuk juga pengguna jalan lalu lintas yang mau menuju tol terganggu dengan aktivitas kendaraan, di mana kalau kita lihat kendaraannya dan lahannya begitu kotor. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam aktivitas galian ilegal tersebut. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan akan menindak tegas pelaku yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Polres Serang bagikan paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk warga yang terdampak radiasi radioaktif di wilayah Cikande, Serang, Banten. Pembagian ini dilakukan di Puskesmas Cikande setelah warga melakukan cek kesehatan yang dilaksanakan tim gabungan penanganan radiasi radioaktif. Inilah suasana di Puskesmas Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Terlihat sejumlah warga mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menerima paket sembako dari Polres Serang. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian kepolisian kepada warga yang tinggal di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande yang masuk wilayah dalam zona merah radiasi radioaktif cesium-137. Usai menjalani cek kesehatan, warga akan dipindahkan ke tempat relokasi yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Serang. Hingga saat ini sebanyak 64 orang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dijadwalkan 102 orang lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Salah seorang warga mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan Polres Serang. Ia juga berharap proses relokasi berjalan lancar dan tempat tinggalnya aman selama ditinggalkan. Udah. Kalau barang-barang ada yang dibawa nggak? Katanya kalau barang-barang nggak boleh ada di bawah, soalnya takut kena terkontaminasi radioaktifnya. Jadi barang-barangnya cukup yang kita pakai hari ini doang. Harapannya apa sih, Pak? Harapannya supaya cepat selesai dan semua sehat. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menjelaskan, selama masa relokasi, polisi akan menjaga keamanan rumah warga yang ditinggalkan. Kita dari Polres Serang hanya memfasilitasi kegiatan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten kepada 19 kepala keluarga dan 102 warga kita. Sementara kita tempatkan di kontrakan dan kosan yang disediakan ya Pak ya. Semua sudah ada tempatnya, fasilitas hari ini kita lengkapi semua. Nanti bantuan nanti dari Dinas Sosial ya. Bahkan pihaknya menyiapkan mobil patroli untuk mengantar anak-anak sekolah bila diperlukan. Masa relokasi dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan sambil menunggu hasil pemantauan dan penanganan radiasi secara menyeluruh di wilayah terdampak. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kejaksaan Negeri Serang memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hingga bulan September 2025. Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan penyalahgunaan barang bukti. Kejaksaan Negeri Serang melakukan pemusnahan berbagai barang bukti dari perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 131 perkara tindak pidana umum dan 2 perkara tindak pidana khusus dimusnahkan dalam kegiatan ini. Perkara umum yang dimusnahkan meliputi kasus orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta penyalahgunaan narkotika. Sedangkan 2 perkara khusus berasal dari kasus tindak pidana cukai. Pemusnahan dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari ratusan perkara tersebut, barang bukti terbanyak berasal dari kasus narkotika. Di antaranya sabu sebanyak 129 gram, ganja 68,99 gram, tembakau sintetis 212 gram, tramadol 7.119 butir, dan heksimer 5.062 butir. Kepala Kejaksaan Negeri Serang menegaskan pemusnahan ini adalah bukti keseriusan kejaksaan dalam menegakkan hukum dan menjaga transparansi proses peradilan. Jadi setelah putusan pengadilan tahun 2025 ataupun tahun 2024 yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami kita lakukan pemusnahan, kita lakukan setahun 3 kali. Setahun 4 kali. 4 kali. Dan yang ke bulan Oktober ya, kita musnahkan. Jadi ini sebagai bentuk transparansi juga ya, transparansi terhadap apa yang kita lakukan, BB-BB-nya kita musnahkan. Jadi target kita setiap sidang berkekuatan hukum 0. Jadi pemusnahan barang bukti ini diharapkan memberikan pesan tegas kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kejari Serang berkomitmen melakukan pemusnahan secara berkala sebagai upaya menjaga keadilan dan keamanan di wilayah hukum Serang. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pembangunan ibu kota Nusantara terus membawa dampak positif bagi warga sekitarnya. Tak hanya infrastruktur, namun juga pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Lewat Honeyfest 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong pengembangan budidaya lebah madu. Inilah langkah nyata menuju ekonomi yang berkelanjutan di kawasan sekitar IKN. Honeyfest 2025 menjadi bagian dari Nusantara Food Festival berlangsung di sentra massa kawasan inti pusat pemerintahan IKN pada akhir pekan lalu. Kegiatan ini digelar oleh Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan Asosiasi Perlebahan Indonesia untuk mendorong inovasi produk lebah dan wisata edukasi perlebahan di Nusantara. Beragam acara mengisi festival ini, mulai dari pameran produk madu, kelas memasak berbahan madu, hingga talk show tentang teknik budidaya dan peluang bisnis perlebahan. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk melihat potensi lebah sebagai sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan. Otorita Ibu Kota Nusantara menyebut pengembangan perlebahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Forest City. Madu itu adalah salah satu hasil hutan kayu. Jadi kan IKN ini kan katanya Forest City kan ya. Nah, Forest City itu bukan cuma kita mengisi dengan menanam pohon, tetapi pohon itu sendiri juga akan memberikan banyak hal kepada kita, termasuk juga menyediakan sumber-sumber makan bagi lebah. Jadi madu adalah salah satu produk hilirisasi dari hasil hutan kayu. Dengan sebesar 75% wilayah hijau yang dijaga kelestariannya, Ibu Kota Nusantara berpeluang menjadi sentra produksi madu nasional. Honeyfest 2025 menunjukkan bahwa pembangunan di Nusantara tak sekadar membangun gedung, namun juga menumbuhkan keseimbangan antara alam dan ekonomi warga. Madu yang dihasilkan dari hutan yang lestari menjadi simbol manis pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kolaborasi antara alam dan masyarakat terus dijaga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Inilah wujud pertumbuhan yang tak hanya menguatkan warga tapi juga menjaga lingkungan. Dari Nusantara untuk Indonesia yang berdaya dan berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, ajang Festival Depok Culture 2025 pecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui berbagai tarian bineka yang spektakuler. Acara bertema Nusantara ini menerjunkan lebih dari 1.000 penari dari usia dini hingga remaja yang digelar Pemkot Depok di Balai Kota Depok, Jawa Barat. Yang kini total berjumlah 1.117 siswa yang berusia 1.117 penari seluruhnya berasal dari 45 cabang sanggar tari di Jabodetabek. Mereka tampil dengan membawakan 7 tarian khas dari berbagai daerah di Indonesia Sabtu pagi. Wali Kota Depok, Supian Suri, yang turut hadir dalam pemecahan rekor MURI ini mengapresiasi mendukung penuh terselenggaranya ajang Festival Depok Culture 2025. Selain memperkuat identitas kekayaan budaya Indonesia, juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda Indonesia, khususnya generasi di Kota Depok. Ya, pertama saya berterima kasih, bangga kita sebagai pemerintah bisa memberikan ruang khususnya buat para seniman yang hari ini kita buktikan dengan kegiatan penari 1.117 penari dari satu sanggar yang memecahkan rekor dunia MURI. Ya, luar biasa, ini satu kebanggaan buat kami Kota Depok. Mudah-mudahan kegiatan atau event seperti ini tiap tahun secara rutin kita akan laksanakan. Wali Kota berharap agar masyarakat tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni budaya warisan leluhur agar bisa membentuk karakter generasi muda Indonesia, dan rencananya ajang festival budaya ini akan terus digelar setiap tahun di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.